Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ramadan. Ramadan. Puasa. Batal puasa. SDN Sukarmakmur. Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Jangan lupa. Ya anak-anak, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan umur panjang, sehat, sehingga bisa berkumpul di SD kita yang tercinta, SDN Sukarmakmur. Tapi sepertinya masih banyak yang belum sekolah ya. Ya, besok-besok hadir terus ya. Untuk hari ini pelaksanaan santak hari pertama. Mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Haji Eti Amelia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN Sukarmakmur, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka di ruangan SDN Sukarmakmur dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada hari ini kita berkumpul di sini, yaitu dalam pelaksanaan program sekolah, yaitu program sekolah pesantren kilat atau sanlat, yang pada hari ini ya, pada tanggal berapa? Tanggal 3 sampai tanggal 8 kita melaksanakan sanlat di SDN Sukarmakmur mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 10. Jadwal sudah kalian ketahui semuanya ya. Nah, pada hari ini pun mungkin ya Ibu akan membuka pelaksanaan sanlat, yang mudah-mudahan pelaksanaan sanlat kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilancarkan ya, tidak ada halangan apapun, dan juga kalian semua pada sehat-sehat ya, pada sehat semuanya. Niatkan kita untuk melaksanakan ibadah ya, karena selain dari sholat ya, puasa pun merupakan ibadah, amal baik pun merupakan ibadah, menuntut ilmu merupakan ibadah. Anggaplah sekarang ini kalian menuntut ilmu ya kan. Selama bulan puasa mungkin 3 minggu kita belajar seperti biasa, 1 minggu ini kita melaksanakan sanlat ya. Nah, siapa yang masih berpuasa? Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan puasa cacak ya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selain dari puasa, melaksanakan
sholat tarawih ya. Dan juga pada hari ini pun selain melaksanakan sholat duha, ada pun perlombaan ya. Nah, pada tahun ini ya, Ibu akan membuka ya pelaksanaan kegiatan pesantren kilat dari tanggal ya. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 3 sampai tanggal 8 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pesantren kilat di SDN Sukamakmur dari tanggal 3 sampai 8 April 2023 dibuka ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Nah, pada kegiatan nanti yang terakhir mungkin selain dari perlombaan, pelaksanaan kegiatan pembagian hadiah tanggal berapa? Tanggal 8 langsung pembagian hadiah. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang belum bisa hadir pada pesantren kilat ini, mohon ya segera hadir karena absen masih berlaku ya. Absen masih berlaku. Jangan dianggap sanlat nyantai, jangan ya, karena itu pun merupakan sebagian program sekolah. Nah, mungkin hanya itu saja ya dari Ibu. Sekali lagi kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dilancarkan ya dalam melaksanakan ibadah puasa, kita sehat sampai nanti kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Itu saja dari Ibu. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga menambah semangat kepada kita semua ya. Anak-anak, nanti setelah beres sholat duha dan kutub, kita akan nonton bareng film-film Islami. Saksikan dengan khusyuk, karena setelah itu nanti ada the prize. Pertanyaan-pertanyaannya adalah yang ada di film itu. Siap? Ya. Semangat pagi. Baik, sebelum melaksanakan duha, Ibu umumkan untuk yang ikut ajan, tolong ke depan ambil nomor peserta ujian, ajan. Ya, Ibu panggil anaknya ya. Takut lupa, nanti kalau udah selesai acara lupa pada pulang. Besok lomba ajan ya. Semuanya harus hadir menyaksikan teman-teman kita yang lomba ajan. Yang ke depan, Najril, Fadil, Andika, ya yang dipanggil dari Pak Najril. Ada Najril kelas 1. Ada Najril, Fadil, bangun. Andika, mungkin kelas 2 sekolah. Abdullah, Hakimi, Ilham. Loh, katanya mau ikut lomba ajan. Palah, Bagen, jangan semua. Dias, depan. Ruslan, Rizky Adi Hardiansa. Mana sih Rizky? Di sini. Dapat. Terus Rizky Ramita. Oh, Pepe. Boleh diambilkan sama kawannya ya. Kemudian kakak sama Sajidan. Tuh. Betul.
berapa? Satu. Oh iya Fahmi. Fahmi. Bukan dulu. Bagian. Sini bagian. Boleh, boleh. Bagian sini bagian. Nomor aja sini. Laporan ke Bu Nelly nomor berapa? Atau di sini aja ya Bu Nelly? Ya sudah pegang nomor nanti lihatin ke Bu Nelly. Ya itu sama ya. Ajang. Maaf. Kalau ada yang masih mau ikut bapak, kemudian alat fajar, ya. Kemudian nanti salat-salat pada sering. Yuk, yang bawa baju sama, ya, yang di selamanya ada, yang punya sekolah boleh dipakai. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharin la yasminu wa la yughni min dhu wujuhun yawmaidin nadimah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la yasma'una
تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sebentar, belum sedekah. Anak baru sepotong ya, nggak apa-apa. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين. Kemana sampai situ ya? Kemarin sampai situ? Sampai ayat berapa kemarin? Ayat 10. Oh, berarti lanjut. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Sekarang ayat ke-11. Ya, dengarkan semuanya. Fala uqtahama. So. Fala uqtahama. Fa. Yuk. Fala uqtahama. Aqobah. Fala uqtahama al-aqobah. Lagi. Perempuan. Fala uqtahama al-aqobah. So, perempuan. Ainnya dapat ya? Ainnya. Fala uqtahama al-aqobah. So. Laki-laki. Febriana. Aqobah. Nah. Adul. Tahama. Bagus. Dalam. Aqobah. Desia.
Ajeng. Sopi kelas 6. Bagus. Kafa. Oke, hafal ya? 2 ayat ya, satu lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Ulang, bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa ma adraka mal aqabah. Lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Alif. Benar. Ulang. Aqabah. Bareng-bareng lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Rizky Revanisa. Fahmi. Malik. Khairul. Adraka mal. Bagus. Marsa, ada Marsa? Sok baca. Jangan lihat ya, jangan lihat. Coba jangan lihat. Hafal. Oke, gimana? Sipa, Nur Asipa. Bagus. Sekarang dari ayat ke-11. Ke-11 sama ke-12. 1, 2, 3. Fala amal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Coba 2 ayat. 2 ayat yang lain. Jidan. Fala. Bagus. Diana Ranum ada? Nggak ada. Oh, baby juga. Lida, ada Lida? Baby juga. Aduh, banyak yang datang. Ratu, sok Ratu. Oke, kita ulang lagi dari ayat ke-1. Kita mulai surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu akhlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lan yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu najdayn.
Ya Habib, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Hakim, Ya Hafiz, Ya Wakil, Rasim, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Alim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Mursi, Ya Mubin, Ya Mu'id, Ya Mu'id, Ya Mu'id, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Hadi, Hakim, Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muhsi, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Bani, Ya Baqi, Ya Waris, Sabur, Ya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rangkaian membaca Al-Quran dan sudah selesai. Anak-anak besok diharapkan semuanya membawa sadar ya, biar kalian sujudnya ada awasnya. Kemudian bawa juz amma. Walaupun kalian belum bisa baca juz ammanya, tapi mata kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran.
ayat Al-Quran, belum bisa baca juga tidak apa-apa. Ya, punya juz amma di rumah? Punya. Terus cara menyimpan juz amma, jangan menyimpan di bawah. Ya, pokoknya harus dipegang di atas ini. Jangan menyimpan di bawah begini. Ya, itu adabnya. Kopiahnya juga. Semua punya? Bawa ya. Sayang atuh beli kopiah tadi pakai. Ya, kita mau puasa buat Pak Adit, nggak apa-apa 4 rakaat ya. Dua-dua ya. Bulan puasa kita 2 rakaat, bulan puasa 4 rakaat. Ya, biar pahalanya nambah. Silakan yang juz amannya disimpan dulu. Juz amannya, asal urusannya disimpan dulu di sana. Jangan ada di bawah ini. Simpan di tempat yang lebih tinggi. Simpan dulu. Misalnya jangan simpan di bawah, karena walaupun disimpan di depan kamu, tapi jadi di belakang teman kalian yang ada di depan. Di mana aja simpannya boleh nggak di sini? Yang penting nanti lupa di atas aja. Yuk, kalau udah siap, yang batal boleh mundur dulu. Yang tadi batal boleh. Tangannya ditahan ya, bulan puasa. Jangan gampang noel. Soalnya anak-anak kalau di kelas sama teman malasnya mukul. Yuk bangun semuanya. Nanti sampai di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita sama-sama beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qismata ismatuka. Allahumma kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran wa yassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma taita ibadaka salihin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam keadaan beribadah, yaitu berpuasa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah kultum ya, hikmah tentang yaitu berpuasa ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena yang sanggup berpuasa hanya orang-orang yang beriman. Sekarang banyak orang-orang Islam sudah tidak punya rasa malu. Siang-siang di pasar merokok, ya, ada yang minum, makan, tidak sembunyi-sembunyi, terang-terang. Ya, makanya dipanggil hanya orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang muslim, bukan. Karena ternyata sekarang banyak orang muslim tapi tidak berpuasa, ya. Sudah tidak malu dilihat orang, seakan-akan dia menantang Allah. Ini Allah, puasa itu nggak wajib. Ini saya makan, saya merokok, saya minum, ya. Padahal di bulan puasa setan itu di apa? Dibelenggu, ya, diborgol. Tapi kok banyak orang yang nggak puasa? Nah, ternyata itulah murid-muridnya setan. Setan sekarang nggak ada di borgol, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup di bulan Ramadan itu. Setan-setan dibelenggu, tapi kok ada yang masih nggak puasa, masih ada yang suka nyuri, ya. Banyak sekarang curanmor, banyak yang nipu. Kenapa? Itulah murid-muridnya setan. Setan sudah mendidik mereka 11 tahun. Jadi pas 1 bulan Ramadan setan lepas, ternyata berhasil setan. Ya. Buktinya banyak yang mengamalkan ajaran-ajaran setan. Di bulan Ramadan harus berpuasa, mereka enggak. Sholat enggak, apalagi ya di bulan biasa aja enggak sholat, apalagi di bulan Ramadan. Ya, itulah keberhasilan setan mendidik murid-muridnya. Nah, kita sebagai orang yang beriman jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Ya, karena kata Allah, orang yang berpuasa itu akan menjadikan orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ada yang tahu? Takwa itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu takwa. Jadi orang yang berpuasa sudah jelas dia menahan makan dan minum, lapar dan dahaga.
menahan emosi, ya, tidak maksiat, tidak bohong, tidak dusta, ya, tidak gibah, ya. Nah, ketika semua itu dijalankan, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Seperti ayat tadi ya, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah hikmah mengapa kita diperintahkan berpuasa. Jadi jangan aneh, kan setan tugasnya menggoda manusia, tapi kok setan dibelenggu banyak manusia yang tidak taat sama Allah, ya, tidak puasa, tidak sholat, ya, mencuri di bulan Ramadan. Nah, itulah keberhasilan didikan setan 11 bulan yang lalu, ya. Lalu di bulan ini berhasil murid-muridnya menjalankan apa yang diajarkan oleh setan. Nah, yang kedua, kalau berpuasa jangan lupa sholat wajib, ya. Percuma puasa tapi tidak sholat itu tiangnya agak as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita puasa tapi tidak sholat, maka puasanya percuma, puasanya sia-sia, ya. Jadi yang pertama dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, amalan ibadah-ibadah yang lainnya pun akan baik, ya. Jadi nanti jangan lupa, ya, jangan tidur terus. Ada waktu sholat, ada waktu kita sholat sunnah tarawih, ya, ditambah nanti qiyamul lail lagi, tahajud, ya. Dan jangan lupa sahur. Sahur itu walaupun sedikit kita harus laksanakan. Itu banyak keberkahan di waktu sahur, di mana doa diijabah ketika detik-detik menjelang akhir sahur. Begitu pula 10 menit sebelum berbuka itu adalah waktu yang mustajab, ya. Jangan lupa berdoa sebelum berbuka 10 menit dan sebelum waktu sahur habis, ya. Jadi puasa itu artinya menahan, ya, menahan dari lapar, menahan dari haus, menahan dari emosi, amarah, menahan dari maksiat, ya. Bulan Ramadan akan terus datang tahun-tahun berikutnya, tapi yang belum tentu adalah umur kita, ya. Karena orang yang meninggal itu belum tentu orang tua, ya. Banyak teman-teman kita yang masih kecil, bahkan bayi baru lahir pun sudah meninggal, ya. Mungkin demikian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton, tunggu dulu ya, jangan kemana-mana. Baik, acara nonton akan segera dimulai. Anak-anak perhatikan filmnya. Nanti akan ada sesi pembagian hadiah. Akan ada sesi tanya jawab, ya. Silakan, selamat menonton. Apakah engkau melihat bahwa orang-orang yang diam itu dan yang mempunyai al-Raqib itu
termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tolong, jangan rajam saya. Jangan rajam saya, Tuan. Jangan. Besok pagi kamu tidak sendirian. Jangan takut mencuri. Troya pasti mau menerima Tuhan. Mengapa mati konyol di sini? Kalau menurut Allah itu yang lebih baik untuk Afsus, kenapa tidak? Setidaknya saya tidak akan tersenyum saat merajam Tuhan. Hukuman ini memang layak untuk pencuri. Rajam pencuri itu. Ini saatnya kita menghukum manusia-manusia yang menghina dewa-dewa kita. Danimus, Pairunus, Maxlimina, dan Yabunus, kalian yang ada dalam lubang, teriakkan penyesalan kalian agar Afsus mengampuni kalian. Keluarkan mereka dari lubang ini. Biarkan mereka membuat hari ini menjadi hari terindah di Afsus. Tuan Menteri Danimus, Afsus harus mencontoh kerja keras Anda. Pada hari ulang tahun Anda ini, terimalah hadiah tak berarti dari saya. Tanpa kemauan Tuan memulai penurunan biaya sewa kapal, saya tidak berarti apa-apa. Terima kasih Tuan. Dan untuk Tuan Putri, walaupun pernikahan Tuan Putri dengan Tuan Menteri Danimus masih 9 bulan lagi, tapi izinkan saya menjadi orang yang pertama menawarkan baju pernikahan. Baik, terima kasih. Apa aku bisa melihatnya? Maafkan saya Tuan Danimus, tapi gaun ini hanya boleh diperlihatkan kepada Tuan Putri seorang. Ingat, makan malam nanti malam. Kalau kamu tidak datang, bukan aku lagi yang marah, tapi ayah. Alangkah indahnya jika Afsus menghadiahi kita seperti ini.
Karena kita ini menyembah Allah. Bukankah begitu ya Bunus? Betapa inginnya aku disambut karena menyembah Allah di Afsus ini. Betul. Semua penghormatan ini, sanggupkah kita meninggalkan Afsus sekarang? Kalau kamu Makslina, Aku juga tidak akan pergi walau apapun taruhannya. Tapi ingat, jika sekarang Afsus mengetahui siapa kita pasti dirajam. Kita harus berhati-hati. Anda salah, Tuan Makslina. Saya panglima perang Afsus. Sudah mengetahui siapa Anda. ini rumah saya Tuan Yang Lihat. Apapun yang terjadi di sini adalah tanggung jawab saya. Anda tentu tidak berkeberatan menjelaskan kepada saya kenapa menyembah Allah, sehingga Anda ini, 3 orang menteri terkemuka Afsus, meyakini hal itu. Adalah orang yang tidak akan mungkin tertarik, Tuan Yang Lihat. Saya bersumpah demi pedang ini, saya tidak akan membocorkan apapun keluar. Danimus, saat ini kamu berhak menerima hadiah paling istimewa. Ini adalah cincin simbol dinastiku. Siapapun yang menerimanya berarti sudah menjadi bagian dari dinasti. Terima kasih Baginda. Ada satu hal penting lainnya. Tadi malam Dewa memberi petunjuk lewat mimpiku bahwa aku harus menaikkan biaya penyewaan kapal. Karena sebentar lagi akan ada peristiwa besar di Afsus. Apa peristiwa besar itu Baginda? Ya, aku hampir pingsan mendengarnya. Beliau mengatakan, peristiwa itu adalah datangnya kebenaran. Kebenaran? Apa hubungan kebenaran dengan naiknya sewa kapal Baginda? Aku tidak tahu. Jadi selama ini dewa kita belum benar. Aku ingin bertanya begitu, tapi aku takut. Baginda, kenaikan sewa kapal akan membuat seluruh penyewa kapal di dunia menyewa kapal ke Troya Baginda. Dan kenaikan itu akan justru menghancurkan Afsus. Jangan membuat murka Dewa dengan jawabanmu, Danimus. Dewa tidak memberi kita uang Paduka. Yang memberi kita uang adalah kerja keras kita. Jadi siapa Tuhan kamu yang sebenarnya? Kerja keras kamu atau dewa kita? Demi Baginda, saya akan melakukan apapun, asalkan bukan bersujud di depan patung itu. Patung itu? Itu dewa kita, Danimus. Bersujudlah sekarang, atau kamu aku siksa di penjara. Pairunus, ya Bunus, beri dia contoh bagaimana bersujud. Kalau Danimus menolak untuk bersujud, kami semua harus mengikutinya, Paduka. Kalian ingkar. Tempat kalian adalah penjara. Kalian dengar itu? Penjara! Ah! 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 Apakah Baginda bisa mempercayai kita lagi sekarang? Satu-satunya jalan kita sudah hancur, ya Bunus. Ini memang berat. Tapi kita harus lulus dari ujian ini, Makslina. Jangan menyerah. Betul Makslimina, ini bukan akhir dari segalanya. Baginda pasti malu melaporkan keingkaran calon menantunya sendiri kepada Dewan Konsul. Tapi seandainya Dewan Konsul mengetahui yang sebenarnya, bagaimana, Pairunus? Ya, kita hancur. Ya Allah, izinkan Afsus mengetahui bahwa menyembah Engkau telah menjadi semangat kerja kami.
Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar. Keluarkanlah kami dari sini. Ini adalah tempat di mana Anda harus mendengarkan orang lain. Karena kita adalah sama-sama warga Apsus. Dikianus, ini juga saatnya Anda menunjuk diri Anda sendiri sebagai biang keladi kehancuran Apsus. Dunia tidak mau menyewa kapal Apsus lagi. Itu adalah penghinaan Anda kepada Apsus. Konsul-konsul yang mulia, wakil rakyat Apsus yang terhormat, bagaimana mungkin saya salah? Saya hanya melaksanakan kemauan dewa. Kami sudah lelah dengan alasan Anda, Dikianus. Ini saatnya kita memecahkan semua persoalan. Dikianus, kami minta Anda membebaskan para menteri itu. Biarkan mereka bertugas agar bisnis penyewaan kapal yang menghidupi Apsus bergerak kembali. Mengeluarkan mereka dari penjara sama seperti memasukkan musang ke kandang ayam. Perhatikan ya, Mereka itu ingkar. didengarkan nanti Mengapa dewan ini kuisnya tidak dari percaya? cerita ini. Anda selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain, Dikianus. Itu yang membuat kami tidak percaya. Saya tidak terima ini. Anda tidak menerima kemauan kami. Apakah Anda sudah bosan mendapatkan kepercayaan Apsus untuk memimpin? Lupakah Anda kekuasaan Anda kami batasi? Baik. Besok pagi saya keluarkan mereka. Ada apa lagi? Dewan Konsul menghendaki Anda semua menghadap. Anda dipersilahkan keluar dari sini. Cepatlah bersiap-siap, tuan-tuan. Perjalanan Anda jauh sekali. Selamat datang kembali putra-putra terbaik Apsus. Dewan menyambut kalian bukan sebagai orang yang dibebaskan, tapi sebagai para pahlawan yang baru kembali membawa kemenangan dari medan perang. Atas nama Apsus, kami mengembangkan kembali tugas-tugas Anda semula. Terutama kepada Danimus, sebagai Menteri Pelayaran yang mengurusi bisnis penyewaan kapal Apsus. Para konsul yang mulia, saya akan menurunkan biaya penyewaan kapal karena hanya itu yang akan menyelamatkan Apsus. Jika itu yang terbaik, maka kami merestui. Dewa tentu akan paham jika Anda sendiri yang berbicara, Danimus. Mengapa Anda tertawa, Dikianus? Betul sekali. Tentu Dewa akan paham jika Danimus sendiri yang berbicara. Baik kalau begitu. Danimus, kami minta Anda memohon restu Dewa. Buktikan kepada Dikianus bahwa Anda bukan orang ingkar. Ini saatnya Apsus tahu. Para konsul yang terhormat, saya tidak akan memohon restu karena kita semua tidak membutuhkan restunya. Yang kita butuhkan adalah restu dari pencipta segalanya, yang tidak terlihat sebagaimana kita tidak bisa melihat nafas kita sendiri. Danimus, saya tidak percaya Anda benar-benar ingkar. Jika Anda memilih Dewa sendiri, berarti Anda menolak Dewa Apsus. Saya tidak menghina Apsus. Saya tidak menghina Anda semua. Saya justru ingin Anda mengetahui siapa dewa yang sesungguhnya, agar Anda tidak menyembah barang yang lebih bodoh dari kita. Bisu, tuli, buta, dan mati. Patung itu. Anda benar-benar ingkar. Tidak ada apapun yang layak bagi Anda selain hukuman. Dewan yang mulia,
Tuhan kami adalah Allah. Dewan tidak ingin mendengar Anda lagi. Sekarang Anda tinggal memilih hukuman Anda. Keluar dari Apsus atau kami biarkan Dikianus yang menghukum Anda. Kami tidak akan pernah meninggalkan Apsus. Kami mencintai Apsus. Kami semua. Baik. Kalau begitu, nasib Anda ada di tangan Dikianus. Tidak lama lagi, seluruh rakyat akan tahu aku tidak berbohong. Besok pagi kamu semua aku rajam. Adakah permohonan terakhir kalian? Gawat! Seret orang-orang ini ke tempat perajaman. Kalau aku diam saja, apakah kamu masih menganggap aku Tuhan Kipir? Kamu rupanya ikan juga. Tolong, jangan rajam saya. Jangan rajam saya, Tuan. Jangan. Besok pagi kamu tidak sendirian. Jangan takut mencuri. Troya pasti mau menerima Tuhan. Mengapa mati konyol di sini? Kalau menurut Allah itu yang lebih baik untuk Apsus, kenapa tidak? Setidaknya saya tidak akan tersenyum saat merajam Tuhan. Hukuman ini memang layak untuk pencuri. Rajam pencuri itu. Ini saatnya kita menghukum manusia-manusia yang menghina dewa-dewa kita. Danimus, Pairudus, Maxlimina, dan Yabunus, kalian yang ada dalam lubang, teriakkan penyesalan kalian agar Apsus mengampuni kalian. Keluarkan mereka dari lubang itu. Biarkan mereka membuat hari ini menjadi hari terindah di Apsus. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat. Ini saatnya kita menghukum manusia-manusia yang menghina dewa-dewa kita. Danimus, Pairudus, Maxlimina, dan Yabunus, kalian yang ada dalam lubang, teriakkan penyesalan kalian agar Apsus mengampuni kalian. Keluarkan mereka dari lubang itu. Biarkan mereka membuat hari ini menjadi hari terindah di Apsus.
Mereka telah pergi, Baginda. Untuk perbatasan, mereka pasti lewat hutan. Tangkap mereka! Aku selamat, tapi rasanya badanku remuk. Apakah kita ini bukan pengecut? Lari dari Afsus. Baik, kalau kalian merasa kematian kalian akan berguna bagi Afsus, akan kuantar kalian kembali sekarang. Mengapa kalian tidak menerima bahwa Allah sudah menyelamatkan kalian? Betul yang lihat. Tapi hendak kemana kita sekarang? Saat ini para prajurit pasti sudah mendahului kita di perbatasan. Kita harus bersembunyi dan bergerak di saat yang aman. Ayo ikuti aku. Aku tahu di sini ada gua. Bagaimana mungkin aku bisa mengira ada gua begitu besar di tebing batu ini? Ini benar-benar gua yang terlindung. Jangan tidur, Bayrunus. Kita harus menjauh lagi. Di sini kita hanya sebentar saja. Malam ini seluruh prajurit menyisir setiap jengkal tanah Afsus. Tidak ada tempat aman selain di sini. Sebaiknya kita bermalam, menunggu waktu yang tepat. Tapi aku tidak ingin tidur. Rasanya terlalu berbahaya. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya sebuah yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Sari. Berapa lama kita tidur? Mungkin setengah hari. Lihatlah, matahari cerah di luar. Badanku capek. Berarti kita sudah tidur seharian. Dan aku juga lapar. Bagaimana ini? Ini pedalaman, bukan pantai. Orang-orang tidak mengenalku. Biar aku membeli makanan. Tidak jauh dari sini ada sebuah kampung. Tapi kamu harus hati-hati, Danimus. Kamu punya uang kan? Kalau tadi kita tidak tidur dan terus berjalan, kita pasti sudah jauh dari Afsus. Kamu tahu jalan keluar dari Afsus selain perbatasan yang melihat? Iya, aku baru ingat. Sayang sekali tadi ada prajurit penjaga, sehingga kita harus ke sini. Aku benar-benar menyesal sekarang. Sudahlah, aku pergi dulu. Lihat, orang itu aneh. Pakaiannya itu dari mana dia? Seperti itu saja dikomentari. Tidak penting. Iya sih, tidak penting. Cuma aneh saja. Apa ini? Anda mau menipuku? Jangan main-main dengan saya, Tuan. Saya tidak main-main, Pak. Itu pembayaran untuk 6 bungkus makanan ini. Ini uang apa? Jangan menganggapku bodoh, Tuan.
Dengan uang ini, Anda mau beli minum pun pasti tidak akan saya layani. Jangan begitu, Pak. Uang itu sesuai dengan nilai makanan ini. Dasar penipu. Kembalikan makanan itu. Hei, jangan lari. Hei, kamu tidak bisa lari dariku. Awas kamu. Hei, jangan lari. Ada apa, Pak? Apa salahnya orang ini? Dia mau menipuku, Pak. Tolong hukum dia. Saya tidak menipu. Saya membeli 6 bungkus makanan ini dan saya sudah membayarnya. Dia membayar dengan ini. Uang apa ini? Dari mana Bapak mendapatkan uang ini? Uang ini, ya kita bisa mendapatkan di mana-mana. Semua orang pasti punya uang. Apa salahnya dengan uang ini? Dasar penipu. Anda jangan main-main. Tidak ada orang memiliki uang seperti uang itu. Hukum dia, Pak. Begini, Pak. Ini memang seperti uang. Tapi kelihatannya seperti uang yang sangat lama dan tidak berlaku di sini. Saya sendiri juga bingung punya urusan seperti ini dengan Anda. Sebaiknya kita menghadap orang yang adil dan bijaksana untuk memutuskan perkara ini. Akan saya hadapkan kamu kepada raja kita. Hah? Jangan hadapkan saya kepada Raja Dikianus. Dia raja yang kejam. Raja Dikianus? Dasar pembohong, penipu. Siapa Raja Dikianus? Sudah, Pak, hukum saja dia. Raja Dikianus? Kami tidak mengenal Raja Dikianus. Raja kami, Raja Baidarus, orang yang adil dan bijaksana. Semua orang suka menghadap beliau. Beliau adalah orang yang terbuka, mau membantu langsung pada rakyatnya yang menghadapi masalah. Ada apa dengan kamu? Raja Baidarus? Kita memang sebaiknya menghadap Raja Baidarus. Kenapa tidak langsung dihukum saja, Pak? Dia sudah jelas-jelas seorang penipu. Setelah kita menghadap Raja Baidarus, kita putuskan untuk menghukum dia. Selamat siang Raja Baidarus. Semoga keselamatan dan bimbingan Allah selalu menyertai yang mulia. Silakan penasihat. Kedatanganmu selalu membawa kesejukan bagi saya, penasihat. Saya yakin hari ini Anda juga membawa berita yang pasti menggembirakan hati saya. Benar, yang mulia. Sesuai rencana kita, kami telah memutuskan tentang rumah ibadah yang akan kita bangun, yang mulia. Wah, berita yang menggembirakan. Hanya saja kami masih belum bisa memutuskan lokasi yang tepat untuk membangunnya. Iya benar. Lokasi memang sulit bagi kita untuk menentukan. Yang mulia Raja Baidarus, di depan telah menunggu seorang prajurit dan 2 orang yang sedang berselisih. Mereka meminta raja untuk sudi memutuskan perkara mereka, yang mulia. Tidak bisakah mereka datang besok pagi? Tampaknya mereka menghadapi sedikit masalah, tapi mereka kebingungan menyelesaikannya, Paduka. Bagaimana penasihat? Apakah kita perlu menyelesaikan masalah mereka dulu? Kita adalah abdi masyarakat, Paduka. Saya rasa mengutamakan penyelesaian masalah mereka
adalah hal yang bijaksana. Baik, suruh orang-orang itu masuk. Ada perkara apa, prajurit? Kedua orang ini melakukan jual beli makanan, Paduka. Dia yang jual makanan dan dia yang bernama Danimus yang membeli. Tetapi membayar dengan uang ini, Paduka. Danimus, di mana kamu memperoleh uang ini? Saya mempunyai uang ini, Paduka. Saya juga mempunyai uang seperti ini. Tetapi saya simpan di gudang penyimpanan sebagai koleksi kerajaan berupa barang-barang kuno. Dan uang ini adalah uang yang berlaku kira-kira 300 tahun yang lalu. Dan Anda memilikinya. Selain koleksi kerajaan, uang ini tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi bagaimana kamu bisa memiliki uang ini kalau tidak mencuri dari koleksi kerajaan? Tidak, Paduka. Uang itu benar-benar milik saya. Saya juga bingung dengan kejadian seperti ini. Di negeri ini mencuri adalah suatu kejahatan. Apalagi mencuri barang milik kerajaan. Hukumannya tidak main-main. Orang ini penipu dan pencuri. Saya perlu membuktikan lebih lanjut. Keputusan bijak ada di tangan Paduka yang selalu dipimpin Allah. Atas nama Allah, saya putuskan untuk menghukum Danimus untuk penyelidikan lebih lanjut tentang pencurian koleksi kerajaan. Tunggu dulu. Raja Baidarus menyebut nama Allah untuk mengambil keputusan. Iya, ada masalah dengan itu. Segera tahan orang ini. Tunggu dulu. Akan saya buktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya bersama keempat teman saya mempunyai uang itu. Dan saya tidak mencuri koleksi kerajaan. Sebaiknya kita biarkan dia membuktikan keempat temannya. Setelah itu, kita dapat menangkap mereka semua sebagai pencuri koleksi kerajaan. Usulan yang baik, penasihat. Baiklah, demi keadilan, kita memberi kesempatan kepada Danimus untuk membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Kita temui keempat temannya. Sebentar. Sebaiknya saya masuk dulu memanggil keempat teman saya keluar. Kamu jangan membodohi kami, Danimus. Kalau kamu masuk sendiri, kamu pasti akan melarikan diri dari kami. Apa kamu kira kami bodoh? Gua ini hanya ada satu pintu. Saya tidak akan melarikan diri. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Oh, Danimus, kenapa lama sekali? Aku sudah tidak kuat menahan lapar. Mana makanannya? Aku kesini tidak membawa makanan, tapi membawa berita besar. Berita besar? Saya rasa berita besar tidak bisa membuat kita kenyang. Kita butuh makanan. Berita besar ini datang dari Allah. Sadarkah kalian berapa lama kita tidur? Maha besar Allah. Setelah saya sadari, Allah telah menidurkan kita selama 309 tahun. Di luar, saya sudah bertemu dengan raja yang alim yang menyembah Allah. Demikian juga masyarakatnya. Dikianus sudah tidak ada lagi. Dia sudah mati 300 tahun yang lalu. Mari kita keluar. Aku kenalkan pada mereka.
Paduka Raja Baidarus, inilah teman-teman saya yang saya ceritakan. Kami tidur 309 tahun yang lalu di gua ini. Dan oleh Allah baru dibangunkan hari ini. Kami tidur saat raja yang zalim, Raja Dikianus berkuasa. Dan kami bangun saat Paduka Raja Baidarus, seorang raja yang alim dan penyembah Allah seperti kami, sedang berkuasa. Tidak ada hal yang lebih baik bagi kami, kecuali hidup di antara orang-orang soleh seperti Anda semua. Maha besar Allah, Maha suci Allah. Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu pada kami. Aku serahkan jiwa dan ragaku hanya untukmu, ya Allah. Maha suci Allah. Rakyatku di negeri Afsus, hari ini kita beruntung melihat kebesaran Allah. Sebagai raja, saya memang tahu 300 tahun lebih yang lalu memang ada legenda pemuda-pemuda yang lari dari kezaliman Raja Dikianus. Karena kebesaran Allah lah kita dipertemukan dengan pemuda-pemuda tersebut. Maha besar Allah. Hari ini dengan mata kepala saya sendiri saya melihat ternyata mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia secara utuh jiwa raganya. Ini akan terjadi pada hari kebangkitan di akhirat kelak, saat kita mempertanggungjawabkan amalan kita padanya. Lagi atau langsung aja? Ya, keajaiban yang luar biasa. Allah menunjukkan kekuasaannya menidurkan orang selama berapa tahun? 309 tahun. Dan dia waktu tidur masih seger, ya, tidak keriput. Ya, Masya Allah. Tidak, tadi sudah nonton filmnya ya. Siap-siap kalian menjawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan, nanti ada 56. Kalau yang pertanyaannya sangat sulit, nanti dikasih door prize-nya double. 2 ya, Wika. Nah, di situ coba lihat ke belakang ada superstar. Wah, buat siapa superstar nih? Nah, Sponsor. nanti kalau yang dapat jangan dulu langsung dimakan, buat buka, ya. Oke, Pak Hadi saya juga punya pertanyaan. Pak Hadi punya pertanyaan. Bu Moci ada nggak nanti? Nah, disiapkan nanti ya. Mau siapa dulu Pak Hadi? Oke, Ibu dulu nih ya pertanyaannya. Ya, siap-siap. Jangan dulu menjawab kalau belum ditunjuk. Dulu ya. Setelah pada ngacu yang ditunjuk. Nah, ibu-ibu nanti tolong jeli siapa yang duluan mengacungkan tangannya. Ah, ini di diskualifikasi. Belum ditanya sudah ngacu. Ya, biarkan dulu. Kayak duduk aja, kelihatan kok. Kelihatan ya, duduk aja. Nih pertanyaannya. Tadi pada layar film tertera
kisah ini ada dalam surat Al-Kahfi. Pertanyaannya belum itu. Sabar Mas. Ayat berapa surat Kahfinya tadi? Jangan dulu, ngacem dulu. Siapa tuh? Sopi. Salah. Ngacem dulu. Siapa tuh? Belakangnya Sopi. Jangan pakai yang pasti aja. Ayo balik. Salah. Ganti. Salah. Salah. Epa berapa tadi? Bukan. Siapa yang terjadi? Epa. Yakin? Benar. Oke, kasih hadiah buat Epa. Epa maju. Kalau dijawab jangan pakai ya. Yakin. Adit bangga. Pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Tadi di film ada anjing. Nah, siapa nama anjingnya? Cung dulu, ngancung nah. Aduh. 1, 2, 3, hangus. Siapa lagi? Siapa? Oh itu tuh siapa? Nur. Apa jawabannya Nur? Nama anjingnya apa? Bisa Nur? Gak bisa. Yang lain? Pak Ip, mana Pak Ip? Oh iya. Tadi. Siap? Tadi ada nggak di film? Ada. Makanya ibu perhatikan filmnya dengan baik-baik. Nah, dikasih clue-nya. Bangga Pak Adit, kasih clue-nya. Huruf pertamanya apa? Huruf Q. Gak ada, bisa ganti aja apa ya? Gak apa-apa. Ini kita dulu. Barangkali ada yang ingat. Iya. Ayo. Tadi pas lagi kabur ada anjing duluan. Ada anjing kan? Saya ingat lagi. Yang lain duduk dong. Hah? Ayo. Gak ada. Anjingnya bukan pianus. Anjingnya gak pakai us. Gak usah pakai us. Kesana, hah? Gak ada urusnya. Belakangnya R. Depannya Q, belakangnya R. Ayo. Apa? Kir. Bukan. Bisa kir, bisa kur, bisa kor. Ayo. Tengahnya apa Pak? Tengahnya M. Kan belakangnya R. Apa? Belakangnya R. Belakangnya R. Kumur. Depannya Q, tengahnya M, belakangnya Pak R. Adit, kamar. Kirus. Komar. Bapak sih. Nyerah. Nyerah. Ganti. Kasih tahu dulu. Nama anjingnya Kitmir. Nanti Kitmir barangkali muncul lagi pertanyaan ini. Ingat ya? Iya. Kitmir. Nanti hari terakhir mau ada sepeda listrik hadiahnya. Selis. Gambarnya doang. Juna duduk sayang, pinter, soleh. Iya, pinter. Duduk ya. Mantap. Takut jatuh. Ganti Pak Adit. Pertanyaan kedua diganti. Siap. Masih tentang nama. Angkat tangan dulu, ditunjuk baru jawab ya. Di video tadi kan ada 2 raja ya. Nah, raja yang pertama yang kejam, namanya siapa? Sudah. Siapa? Dikianus. Betul sekali Jidan. Jidan, untuk buka ya. Pertanyaan ketiga. Apa negara Aksus? Betul. Ayo Ara. Boleh, Ara. Hah?
4. Yang gampang lagi. Tadi kan sudah menyimak ya. Berapa jumlah pemuda? Lainan berapa? Jumlah pemudanya. Udah balik berapa? 5. Ya udah. Alhamdulillah. Malik dapat juga. Duduk lagi. Pak Adi, lanjut yang agak susah Pak Adi. Yang mikir. Yang susah dapat menjawab 2 nanti ini. Berarti yang jarang ngaco Mbak. Yang susah ya. Pengawalnya yang paling belakang siapa namanya? Siapa nama, masih nama nih. Karena hafalan. Siapa nama yang tadi belanja beli makanan? Gabriel. Danimus. Danimus betul. Udah berapa pertanyaannya? 4 ya? 5. Udah 5? Tidak terasa. Wah, lagi. Besok lagi ya. Jadi datang yang semangat ke sekolah ya. Yang lain besok berusaha lagi ya. Duduk yang manis dulu semuanya. Ya, alhamdulillah rangkaian sanat hari ini sudah selesai. Ya, besok kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Yuk. Terima kasih kepada semua para dewan guru, Pak Adi, Pak Aik, dan semuanya. Bisa kita ketemu lagi ya. Jangan lupa besok berwudu, memakai pakaian muslim lengkap, membawa sajadah, ikronya. Tadi kita tidak ini ya, ikro tidak baca ikro halakoh ya. Lupa. Besok diingetin bawa ikronya ya, bawa ikronya jangan lupa. Yuk kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perempuan lewat sana, laki-laki lewat sini. Kasihan dulu, kasihan. Jangan berebutan, baris. Kasihan dulu, ini kan siapa? Kasihan dulu. Amina ya. Masuk rumah. Tidak lagi sih. Mari kita hati, kecilkan kembali. Besok bawa Al-Qur'annya ya. Buat bapak orang tua, buat mamanya, berarti tandanya udah bayar. Oh, makasih ya. Ya, apa?